Semangat malam kelas 4. Bertemu dengan Ibu Desni di tema 1 muatan pelajaran IPA tentang bunyi bagian kedua. Kalau minggu lalu kita belajar cara benda menghasilkan bunyi, minggu ini kita akan belajar tentang alat indera untuk mendengarkan bunyi, yaitu telinga. Indera pendengaran kita yaitu sepasang telinga yang terletak di samping kepala kiri dan kanan. Telinga memiliki 3 bagian, yaitu bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Telinga bagian luar adalah bagian yang bisa terlihat. Telinga bagian luar terdiri dari daun telinga yang berfungsi untuk menangkap bunyi dari lingkungan. Kemudian lubang telinga untuk masuknya bunyi dan saluran telinga di mana panjangnya kurang lebih 2,5 cm dan agak berbelok. Bunyi diteruskan ke bagian tengah melalui saluran ini. Telinga bagian tengah yang terdiri dari gendang telinga yang berfungsi untuk menerima getaran bunyi yang ditangkap daun telinga. Bagian tengah telinga juga memiliki 3 tulang pendengaran yang disebut ossicle. Tulang pendengaran terdiri dari tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Tulang-tulang ini berfungsi untuk mengantarkan getaran dari gendang telinga ke telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam terdiri dari 3 saluran setengah lingkaran yang berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Rumah siput atau koklea yang di dalamnya terdapat cairan dan rambut-rambut halus yang berguna untuk menyampaikan getaran ke ujung-ujung saraf pendengaran. Saluran Eustachius menjaga tekanan udara di dalam rongga telinga dan tekanan udara di luar agar selalu sama. Saraf-saraf pendengaran yang berfungsi menyampaikan bunyi ke pusat saraf atau otak. Bagaimana telinga kita dapat mendengar bunyi? Simak penjelasan berikut ini. Proses mendengar pada manusia melalui beberapa tahap. Tahap tersebut diawali dari lubang telinga yang menerima gelombang dari sumber bunyi. Gelombang suara yang masuk ke dalam lubang telinga akan menggetarkan gendang telinga. Getaran gendang telinga diteruskan melintasi telinga tengah melalui 3 tulang kecil yang terdiri atas tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Getaran dari tulang sanggurdi diteruskan ke telinga dalam menuju koklea atau rumah siput. Getaran tersebut diteruskan ke dalam cairan limfa yang ada dalam koklea. Getaran cairan limfa menyebabkan sel-sel rambut pada organ kortil bergerak. Sel-sel rambut yang sangat pekat tersebut meneruskan getaran ke saraf-saraf pendengaran. Saraf-saraf pendengaran mengirimkan rangsangan ke otak dan ditafsirkan sebagai bunyi. Ibu Desni akan ulangi sekali lagi bagaimana telinga kita dapat mendengar bunyi. Simak baik-baik ya. Getaran dari sumber bunyi berupa gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga, kemudian merambat di lubang telinga, dan diteruskan ke gendang telinga melalui saluran telinga. Gelombang bunyi tersebut menggetarkan gendang telinga yang juga ikut menggetarkan tulang-tulang pendengaran.
Getaran dari tulang-tulang pendengaran membuat cairan yang ada dalam koklea mengalir pada rambut-rambut halus koklea dan mengirimnya ke saraf pendengaran. Saraf pendengaran mengirimkan rangsang ke otak sehingga terdengarlah bunyi. Supaya anak-anak lebih paham lagi tentang bagian telinga dan bagaimana bunyi bisa terdengar, yuk kita nyanyikan lagu berikut ini. Di luar ada daun telinga dan gunanya menangkap suara. Diteruskan lubang, diperjelas gendang, gelombang suara getarkan gendang. Di tengah ada tulang pendengaran, martir landasan sanggurdi berurutan. Ke koklea bawa getaran, estasiun saluran, jaga tekanan udara biar imbang. 3 saluran setengah lingkaran membuat tubuh jadi seimbang. Dan di rumah siput saraf dirangsang, ke otak saraf bawa getaran. Telinga manusia mampu mendengar bunyi dengan frekuensi 20 sampai 20 ribu Hz atau disebut juga dengan audiosonik. Frekuensi di bawah 20 Hz yang disebut infrasonik bisa didengar oleh anjing, jangkrik, dan beberapa hewan lainnya. Sedangkan frekuensi di atas 20 ribu Hz yang disebut ultrasonik bisa didengar oleh kelelawar, lumba-lumba, dan beberapa hewan lain. Telinga kita harus dijaga agar selalu berfungsi dan baik. Kita dapat memelihara telinga dengan cara: pertama, rutin membersihkan telinga bagian luar secara teratur menggunakan sapu tangan dan air hangat. Kedua, jangan mengorek-ngorek telinga karena dapat mendorong kotoran lebih dalam dan kotoran akan semakin menumpuk. Ketiga, hindari telinga dari suara yang terlalu keras agar gendang telinga tidak rusak. Terima kasih sudah menyimak dengan baik materi yang Ibu Desni sampaikan. Ibu Desni berharap anak-anak bisa memahaminya. Anak-anak juga dapat mempelajari lebih lanjut tentang materi ini dari buku cetak Pupena 4A halaman 35 sampai 37. Sampai jumpa besok di kelas virtual kita. Tetap semangat!